Halo, selamat siang adik-adik. Pada bahasan kali ini kita akan mempelajari tentang efek rumah kaca. Ini kalian pelajari di SMP maupun di SMA. Nah, kebanyakan orang beberapa orang ya, masih tidak terlalu mengerti mengenai efek rumah kaca. Mereka menyangka bahwa efek rumah kaca itu adalah disebabkan karena rumah kaca yang didirikan di bumi yang biasanya digunakan untuk menanam tumbuh-tumbuhan ya. Tapi itu salah itu. Ya. Jadi efek rumah kaca itu fenomena alam. Itu sangat penting bagi kelangsungan hidup di bumi ini. Karena tanpa efek rumah kaca, suhu di bumi akan sangat rendah, ya, sehingga tidak memungkinkan bagi kehidupan. Dan terjadi perbedaan suhu yang sangat mencolok antara siang dan malam, ya. Jadi efek rumah kaca itu terjadi secara alami, ya. Nah, tolong jangan berpikir kalau efek rumah kaca disebabkan oleh rumah-rumah yang terbuat dari kaca ya. Tolong jauhkan hal-hal itu dari pikiran kalian, karena itu bukan penyebabnya. Singkatnya begini ya, efek rumah kaca itu terjadi karena adanya gas-gas di atmosfer bumi kita. Jadi kalau misalkan ini ya, ini planet bumi kita. Oke, nah ini permukaan planet bumi kita ya. Di sini saya gambarkan ini kuning ya. Nah, di atasnya, di sini ya, di atasnya ini terdapat atmosfer bumi. Ya, atmosfer bumi itu tentunya untuk melindungi bumi kita, ya. Nah, efek rumah kaca disebabkan karena adanya gas yang terdapat di atmosfer bumi. Jadi di sini terdapat gas-gas. Gas apa saja ya? Adanya gas yang pertama adalah CO2. Ya, saya tulis di sini. Sebentar supaya warnanya agak lebih oke, ya. Nah, yang pertama adalah CO2 atau karbon dioksida. Ya, kemudian ada metana atau CH4, metana ya. Oke, kemudian ada lagi yang namanya nitrogen oksida atau NO2 ya. Kemudian ada juga belerang dioksida atau SO2 ya. Kemudian ada nitrogen monoksida atau NO, betul. Nah, gas-gas ini disebut dengan gas efek rumah kaca ya. Mereka ini terdapat di dalam atmosfer kita di sini ya, di sini ya. Jadi mereka ini terdapat di sini. Nah, hal ini menyebabkan panas matahari yang masuk ke bumi. Jadi ini matahari kan menghasilkan panas, dia masuk ke bumi. Ya. Panas matahari yang masuk ke bumi itu pastinya nanti akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Betul ya? Tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau misalkan ada sebagian yang tidak diserap, dia akan dipantulkan kembali. Oke. Nah, pas waktu dia dipantulkan kembali, karena adanya gas efek rumah kaca tadi yaitu CO2, CH4 ya. Ini dan lain sebagainya ya. Ini tidak bisa dipantulkan ke ruang angkasa. Ya, karena dianya seperti kaca. Dia memantulkan kembali ke bumi kita. Menyebabkan apa? Menyebabkan suhu di bumi panas tadi
akan terperangkap di bumi, ya, menyebabkan suhu di bumi akan menjadi panas, ya, karena dia tadi panas matahari tadi terhalang oleh gas efek rumah kaca. Jadi panasnya tetap akan di bumi, sehingga suhu di bumi akan menjadi panas. Inilah yang disebut dengan efek rumah kaca, ya. Jadi ingat, efek rumah kaca bukan karena disebabkan oleh rumah-rumah kaca atau rumah kalian yang jendelanya pasti terbuat dari kaca, bukan karena itu, ya. Nah, mengapa ya disebut efek rumah kaca? Apa hubungannya dengan kaca? Jadi seperti ini, karena gas-gas efek rumah kaca tadi yang tadi saya sebutkan, ada CO2, ya, ada CH4, NO2, SO2, itu sifatnya seperti kaca yang memantulkan bayangan. Tapi gas efek rumah kaca dia bukan memantulkan bayangan, tetapi gas ini akan memantulkan panas kembali ke bumi, ya. Atau juga orang mengatakan bahwa gas-gas efek rumah kaca tadi dia akan memantulkan kembali panas matahari ke bumi, sehingga panas terkurung di bumi, seperti suhu yang berada di rumah kaca, ya. Jadi kalau kalian memang berada di rumah kaca, tempat tumbuhan hidup itu, maka rumah itu akan terasa sangat panas. Nah, jadi karena hal itu maka disebut dengan efek rumah kaca. Jadi tidak ada hubungannya dengan kaca jendela rumah kita. Oke? Nah, gas efek rumah kaca ini sebenarnya dihasilkan oleh aktivitas manusia juga. Misalkan CO2, ya. CO2 ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang berasal dari minyak bumi, ya. Itu misalkan kendaraan itu memakai misalkan Pertalite, ya, Pertamax, itu hasil pembakarannya akan menghasilkan CO2. Oke. Kemudian untuk CH4 atau metana ini dihasilkan dari aktivitas dari peternakan. Jadi hasil dari pembusukan, misalkan pembusukan kotoran ternak, itu akan menghasilkan gas metana, ya. Nah, yang alami itu yang ini, SO2. SO2 ini akan dihasilkan oleh misalkan meletusnya gunung berapi. Dia akan menghasilkan sulfur, ya, belerang kan. Nah, nanti belerang ini akan terikat dengan O2 sehingga menjadi SO2. Ini yang alami. Jadi sebagian besar memang gas efek rumah kaca itu dihasilkan dari kegiatan manusia, ya. Karena itu sekarang setiap negara akan mengurangi CO2, yaitu yang namanya mengurangi tingkat emisi karbon, ya. Sekarang orang berlomba-lomba untuk memakai kendaraan listrik, ya, karena untuk mengurangi gas efek rumah kaca. Efek rumah kaca sendiri nanti akan sangat membahayakan, ya, kalau dia terlalu berlebihan. Kalau sebenarnya itu hal alami, tapi kalau tak berlebihan dia akan mengakibatkan kekacauan cuaca, ya. Terutama yang tadi saya bilang bahwa suhu di bumi akan semakin panas. Tapi ada lagi, misalkan menyebabkan kekeringan, ya, kemudian nanti banjir atau badai yang sering terjadi, ya. Karena itu sekarang setiap negara berlomba untuk mengurangi
tingkat emisi karbon, yaitu CO2, yang akan mengurangi gas efek rumah kaca yang ada di atmosfer kita, ya. Jadi inilah mengenai tentang efek rumah kaca, ya. Jadi tolong kalian jangan salah lagi, efek rumah kaca disebabkan rumah kaca itu salah, ya. Oke. Nah, mudah-mudahan mengerti ya. Terima kasih.